Wah wah wah, mengharukan dan patut tonton sampai habis video ini. Jadi harapan kami Rizky Ridho bocorkan kedatangan Shin Tae-yong ke GBT jelang FIFA Matchday. Kalau memungkinkan dan panitia mengizinkan, dia ingin bertemu dengan kami. Beliau akan memompa semangat kami. Para pemain timnas Indonesia berbondong-bondong beri reaksi usai Elkan Bagot resmi perpanjang kontrak di Ipswich Town. Mark Klok mengejutkan. Malah bilang seperti ini. Satu striker dari Belanda sudah mendarat di Indonesia. Dan sudah temui Arya Sinulinga, perkuat timnas Indonesia makin dekat. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Wah wah wah, mengharukan dan patut tonton sampai habis video ini. Jadi harapan kami Rizky Ridho bocorkan kedatangan Shin Tae-yong ke GBT jelang FIFA Matchday. Kalau memungkinkan dan panitia mengizinkan, dia ingin bertemu dengan kami. Beliau akan memompa semangat kami. Jelang dua laga penting FIFA Matchday melawan Kuwait dan Lebanon, kabar mengejutkan datang dari kubu timnas Indonesia. Rizky Ridho, salah satu bek andalan skuad Garuda, mengungkapkan bahwa mantan pelatih timnas Shin Tae-yong berencana hadir langsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya untuk menyaksikan pertandingan tersebut. Kehadiran pelatih asal Korea Selatan itu tentu menjadi perhatian besar. Setelah 5 tahun bersama timnas Indonesia, Shin resmi mengakhiri tugasnya pada awal tahun ini. Meski begitu, hubungan emosional yang terjalin antara dirinya dan para pemain rupanya masih sangat kuat. Menurut Rizky Ridho, Shin Tae-yong bahkan menyampaikan keinginannya untuk bertemu dengan para pemain, baik sebelum maupun setelah pertandingan, jika memang mendapatkan izin dari panitia penyelenggara. Coach Shin bilang, kalau memungkinkan dan panitia mengizinkan, dia ingin bertemu dengan kami. Entah sebelum atau setelah pertandingan. Katanya dia rindu suasana bersama tim, ujar Rizky Ridho kepada awak media usai sesi latihan di Surabaya. Kabar ini langsung menyedot perhatian publik. Sosok Shin Tae-yong dikenal luas sebagai pelatih yang berjasa besar dalam membangun fondasi timnas Indonesia selama 5 tahun terakhir. Di bawah arahannya, Indonesia mampu tampil impresif di berbagai ajang internasional, termasuk menembus final SEA Games, memperbaiki posisi di ranking FIFA, serta menelurkan sejumlah talenta muda potensial seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, hingga Rizky Ridho sendiri. Kehadiran Coach Shin ke GBT disebut-sebut sebagai ajang reuni emosional. Bukan hanya bagi para pemain yang pernah diasuhnya, tetapi juga bagi publik sepak bola Indonesia yang telah mengikuti perjalanan panjangnya bersama timnas. Coach Shin sangat berjasa buat kami. Banyak dari kami yang bisa sejauh ini karena beliau percaya pada kami sejak awal. Kalau benar dia datang, itu seperti motivasi tambahan buat kami semua, lanjut Ridho. Stadion Gelora Bung Tomo sendiri bukan tempat asing bagi Shin Tae-yong. Selama masa kepelatihannya, GBT menjadi salah satu venue andalan timnas Indonesia dalam menggelar laga-laga penting, mulai dari kualifikasi Piala Asia hingga uji coba internasional. Suasana megah dan dukungan fanatik dari supporter Surabaya menjadikan stadion ini penuh dengan kenangan emosional bagi Coach Shin dan para pemainnya. Dari sisi teknis, belum ada konfirmasi resmi dari PSSI atau panitia terkait izin kehadiran dan pertemuan Shin Tae-yong dengan para pemain. Mengingat ketatnya protokol dalam pertandingan FIFA Matchday, akses terhadap pemain memang dibatasi, terutama pada hari pertandingan. Namun dari pernyataan yang beredar, Shin siap menyesuaikan diri dengan segala prosedur. Kalau memang diizinkan, saya ingin menyapa mereka. Tidak ada maksud apa-apa, hanya ingin memberikan semangat dan melihat perkembangan mereka.
"Saya bangga dengan mereka semua," ujar Shin Tae-yong dalam pernyataan singkatnya kepada media Korea Selatan. Kehadiran Shin juga memberi makna tersendiri bagi dua laga ini. Selain sebagai bagian dari kalender resmi FIFA, pertandingan melawan Kuwait dan Lebanon menjadi ajang pembuktian formasi baru timnas Indonesia di bawah arahan pelatih pengganti. Dukungan dari ex-pelatih tentu bisa menjadi energi tambahan bagi para pemain yang pernah diasuhnya. Tak sedikit yang menyebut kehadiran Shin ke GBT bukan sekadar nostalgia, melainkan bentuk nyata dari cinta dan tanggung jawab moral terhadap skuad yang pernah ia besarkan. Para supporter pun mulai berspekulasi tentang apakah pertemuan ini hanya akan menjadi salam perpisahan terakhir, atau justru pembuka kemungkinan kolaborasi di masa depan dalam bentuk lain. Apapun hasilnya, seluruh sorotan kini tertuju ke Stadion Gelora Bung Tomo. Momen pertandingan bukan hanya akan menampilkan aksi di lapangan, tetapi juga mempertemukan kembali sosok penting dalam sejarah modern sepak bola Indonesia dengan tim yang pernah ia poles selama 5 tahun penuh perjuangan. Bagi Rizky Ridho dan rekan-rekannya, pertemuan ini akan menjadi kenangan tak terlupakan. Sebuah reuni singkat namun penuh makna yang mungkin hanya datang sekali dalam perjalanan karier mereka sebagai pesepak bola nasional. Para pemain timnas Indonesia berbondong-bondong beri reaksi usai Elkan Bagot resmi perpanjang kontrak di Ipswich Town. Mark Klok mengejutkan, malah bilang seperti ini. Para pemain timnas Indonesia berbondong-bondong memberikan reaksi usai Elkan Bagot resmi memperpanjang kontrak dengan Ipswich Town. Elkan Bagot memastikan masa depannya bersama Ipswich Town dengan menandatangani kontrak baru yang berlaku hingga 2028. Kepastian perpanjangan kontrak Elkan Bagot diumumkan langsung oleh Ipswich Town melalui situs resmi klub pada Jumat (22 Agustus 2025) malam waktu Indonesia Barat. "Kami dengan senang hati mengonfirmasi Elkan Bagot telah memperpanjang kontraknya dengan klub," tulis Ipswich Town. Bek tengah tersebut telah menandatangani kontrak baru yang berlaku hingga musim panas 2028, sambung pernyataan tersebut. Keputusan memperpanjang kontrak Bagot diyakini sebagai bentuk kepercayaan penuh klub terhadap kualitasnya. Apalagi selama pramusim tahun ini, ia kerap dipercaya tampil bersama tim utama dan menunjukkan perkembangan signifikan. Bek berusia 22 tahun ini sendiri sudah mencatatkan 7 penampilan senior untuk Ipswich Town sejak menembus skuad utama. Perjalanan pemain kelahiran Bangkok, Thailand tersebut untuk menuju posisi sekarang memang tidak instan. Setelah menamatkan pendidikan sepak bolanya di akademi klub, dia menjalani masa peminjaman ke beberapa tim Inggris, mulai dari Gillingham, Cheltenham Town, hingga Bristol Rovers. Setiap masa pinjaman itu memberinya pengalaman berharga. Puncaknya terjadi pada musim 2024 hingga 2025 ketika dia dipinjamkan ke tim divisi ketiga Liga Inggris, Blackpool. Di sana Bagot tampil reguler dan mencatatkan total 20 penampilan sepanjang musim hingga Blackpool disebut sempat tertarik kepadanya. Kontribusinya membuat namanya kian diperhitungkan hingga akhirnya manajemen Ipswich memberikan kontrak jangka panjang di Portman Road. Tak hanya bersinar di level klub, Elkan Bagot juga menjadi salah satu pilar penting timnas Indonesia. Hingga kini Elkan Bagot sudah mengoleksi 22 caps bersama timnas Indonesia dan sukses menyumbangkan 2 gol. Perpanjangan kontrak ini pun mendapat reaksi dari rekan-rekannya di timnas Indonesia seperti Mark Klok.
My guy, tulis Mark Locke di kolom komentar unggahan Elkan Bagot. Selain itu, beberapa pemain timnas Indonesia lain pun menyukai unggahan tersebut seperti Jordi Amat, Ivar Jenner, hingga Marcelino Ferdinand. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Satu striker dari Belanda sudah mendarat di Indonesia dan sudah temui Arya Sinulinga, perkuat timnas Indonesia makin dekat. Satu striker dari Belanda, Mauro Zijlstra, sudah tiba di Indonesia. Disinyalir ia segera membela timnas Indonesia. Hal itu diketahui dari Instagram anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Arya Sinulinga di Instagramnya @arya_m_sinulinga pada Jumat (22 Agustus 2025. Mauro Zijlstra nampak menemui Arya Sinulinga dan Samara Amani. Entah apa yang diperbincangkan Mauro Zijlstra dengan Arya Sinulinga. Kemungkinan besar kedatangan pemain 20 tahun itu terkait proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia (WNI). Memang Mauro Zijlstra santer dikabarkan menjadi pemain naturalisasi ke timnas Indonesia selanjutnya. Selain Zijlstra, juga ada kabar bahwa Miliano Jonathans juga akan menjalani naturalisasi menjadi WNI. Mauro, tulis Arya Sinulinga. Timnas Indonesia sedang mengalami penurunan kekuatan di lini menyusul cederanya oleh Romani. Kehadiran Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans akan menambah kekuatan lini depan timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan menjalani putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2025. Skuad Garuda akan menghadapi Irak dan Arab Saudi. Keduanya juga masih bisa memperkuat timnas U23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 2025 pada September ini. Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans masih di U23, masing-masing 20 dan 21 tahun. Sekilas soal Mauro Zijlstra, ia adalah pemain FC Volendam. FC Volendam sendiri bermain di kasta teratas Belanda (Eredivisie). Di Eredivisie musim ini, Zijlstra masuk skuad saat FC Volendam menahan Heerenveen pada pekan pertama yang berakhir dengan skor 1-1. Zijlstra pada musim lalu bermain di tim U21 FC Volendam dalam 21 pertandingan dan mencetak 17 gol. Ia juga membuat 7 assist. Pemain kelahiran Zaandam itu bermain 6 pertandingan di kasta kedua Liga Belanda. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide you. Say goodbye, Liverpool. Harvey Elliott sudah sepakat gabung klub Jerman ini. Liverpool tampaknya akan segera berpisah dengan salah satu pemain mudanya, Harvey Elliott. Gelandang berusia 22 tahun itu dikabarkan sudah mencapai kesepakatan pribadi untuk bergabung dengan klub Bundesliga RB Leipzig. Elliott merupakan produk akademi Liverpool dan sempat menjadi andalan Jurgen Klopp. Namun di era Arne Slot, posisinya di tim utama mulai terpinggirkan. Ketidakpuasan terhadap menit bermain membuat Elliott mencari tantangan baru. Menurut laporan Sky Sports Germany, RB Leipzig serius mengincar Elliott untuk menggantikan Xavi Simons yang kemungkinan besar akan hengkang musim panas ini. Leipzig menilai Elliott memiliki potensi besar dan mampu menjadi pembeda di lini tengah mereka. Pendekatan langsung pun dilakukan dan hasilnya positif. Elliott tertarik dengan proyek jangka panjang di Rotten Bullen yang dinilainya cocok untuk perkembangan kariernya. Kini kesepakatan pribadi telah tercapai dan tinggal menunggu negosiasi antara klub. Liverpool sendiri dikabarkan tidak akan menghalangi kepergian Elliott, namun mereka mematok harga sekitar 50 juta untuk pemain muda tersebut. Bagaimana pendapat Anda, Reds? Apakah ini keputusan tepat bagi Elliott dan Liverpool? Tulis komentar Anda di bawah. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and Berikut adalah versi artikel Anda yang telah diubah agar lebih menarik, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta mengajak pembaca untuk memberikan komentar tanpa mengubah makna dan isi aslinya. Panjang artikel telah disesuaikan hingga sekitar 1.200 karakter. Prediksi Manchester City versus Tottenham Hotspur, teror Tijani Reijnders di Derby London. Etihad Stadium akan menjadi saksi duel panas antara Manchester City dan Tottenham Hotspur pada Sabtu (23/8) malam waktu Indonesia Barat dalam lanjutan pekan kedua Premier League 2025/26. Kedua tim sama-sama meraih kemenangan meyakinkan di pekan perdana, menjadikan laga ini sebagai ajang pembuktian kekuatan sekaligus pertarungan taktik antara dua tim bertabur ambisi. City tampil impresif dengan membantai Wolverhampton 4-0. Erling Haaland mencetak 2 gol, namun sorotan utama justru tertuju pada debut cemerlang Tijani Reijnders. Gelandang keturunan Indonesia ini mencetak 1 gol dan 1 assist, membuat Pep Guardiola memujinya meski tetap mengingatkan bahwa skuad City masih terlalu gemuk dan perlu perampingan. Tottenham tak kalah meyakinkan. Di bawah arahan Thomas Frank, Spurs menekuk Burnley 3-0. Richarlison mencetak 2 gol, sementara Mohamed Kudus memberikan 2 assist. Lini depan Spurs tampak tajam dan variatif. Pertarungan lini tengah akan menjadi kunci dengan Reijnders di kubu City dan Kudus di kubu Spurs. Menurut Anda, siapa yang akan lebih unggul di laga ini? Akankah Reijnders kembali jadi pembeda? Atau justru Spurs mampu mencuri poin di Etihad? Tinggalkan prediksi dan pendapat Anda di kolom komentar. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded,
Cerdiknya Chelsea akali raksasa Jerman untuk permanenkan pemain buangan. Chelsea kembali menunjukkan kecerdikannya di bursa transfer musim panas 2025 dengan strategi jitu terkait Carney Chukwuemeka. Alih-alih melepas sang gelandang dengan status pinjaman seperti yang diinginkan Borussia Dortmund, The Blues berhasil memaksa raksasa Jerman tersebut untuk memboyong Chukwuemeka secara permanen. Dortmund memang sangat berminat membawa pemain berusia 21 tahun itu setelah penampilan impresifnya selama masa peminjaman di Signal Iduna Park. Namun, ketika Dortmund mengajukan proposal peminjaman kepada Chelsea, The Blues menolak dan tetap menginginkan transfer permanen. Ketegangan ini sempat membuat negosiasi alot dan Chukwuemeka frustrasi karena kepindahannya terhambat. Chelsea pun menggunakan taktik cerdik dengan mengaitkan transfer Chukwuemeka dengan satu pemain lainnya yang juga diminati Dortmund, yaitu bek muda Aaron Anselmino. Dalam pembicaraan, Dortmund mengajukan tawaran peminjaman untuk Anselmino, namun Chelsea tetap bersikukuh agar transfer dilakukan secara permanen, menekan Dortmund untuk melunak dan menyetujui transfer permanen bagi Chukwuemeka. Strategi jitu ini membuktikan bagaimana Chelsea pintar memanfaatkan situasi demi mengamankan kepentingannya di bursa transfer. Bagaimana menurut Anda langkah Chelsea dalam negosiasi ini? Apakah strategi semacam ini wajar dalam dunia sepak bola modern? Yuk berikan komentar Anda. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Gacor di Akademi Man United, bocah 14 tahun dipromosikan Ruben Amorim ke tim utama. Manchester United kembali menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan bakat muda. Pelatih Ruben Amorim resmi mempromosikan JJ Gabriel, bocah berusia 14 tahun, dari akademi ke tim utama pada musim 2025 hingga 2026. Gabriel, penyerang muda kelahiran 2010, sukses mencuri perhatian berkat performa gemilangnya di tim U-18 Man United. Ia mencetak sejarah sebagai pemain termuda yang menembus skuad U-18 klub tersebut. Tak hanya sekadar numpang lewat, Gabriel membuktikan kelasnya dengan mencetak gol-gol penting, termasuk 2 gol saat Man United U18 menang telak 13-1 atas Leeds United U18 dan gol tambahan di kemenangan 4-0 atas Stoke City. Totalnya Gabriel mengemas 3 gol dari 3 pertandingan di musim 2024 hingga 2025 sekaligus menjadi andalan timnas Inggris U-15. Melihat potensi besar ini, Ruben Amorim pun tak ragu memberikan kesempatan Gabriel untuk bergabung dengan tim utama. Langkah ini tentu membuka peluang besar bagi sang pemain muda untuk bersinar di level tertinggi. Bagaimana menurut Anda tentang keputusan mempromosikan pemain muda sekecil ini ke tim utama? Apakah JJ Gabriel siap menghadapi tantangan Premier League? Yuk bagikan pendapat Anda. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up. Xabi Alonso hapus tradisi Ancelotti di laga perdana La Liga. Tanda era baru Real Madrid dimulai.
Debut Xabi Alonso sebagai pelatih Real Madrid di La Liga langsung memberi warna berbeda. Menggantikan Carlo Ancelotti, Alonso menghapus salah satu tradisi lama, susunan pemain tak lagi diumumkan 2 jam sebelum laga, melainkan hanya 70 menit jelang kick-off. Laga perdana musim 2025/26 ditandai kemenangan tipis 1-0 atas Osasuna di Santiago Bernabeu lewat gol Kylian Mbappe. Dalam pertandingan itu, Alonso langsung menurunkan 3 rekrutan anyar Alexander-Arnold, Dean Huijsen, dan Alvaro Carreras sejak menit awal. Sebelumnya, Alonso sempat memimpin Madrid di Piala Dunia antar klub 2025 meski harus tersingkir di semifinal. Kini, ia fokus membangun proyek jangka panjang. "Kami berada di jalur yang positif," ujarnya. "Masih banyak yang harus dikerjakan, tapi suasana tim sangat baik." Sebagai legenda klub, Alonso paham betul ekspektasi besar di pundaknya. Tapi ia memilih rendah hati. "Saya lebih suka bekerja ketimbang bicara banyak," katanya. Bagaimana menurut kamu? Apakah perubahan gaya Alonso akan membawa Madrid ke era baru kejayaan? Yuk, tulis opinimu di kolom komentar. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll... Real Madrid dituding langgar aturan La Liga gara-gara Franco Mastantuono. Real Madrid kembali jadi sorotan usai memainkan Franco Mastantuono dalam laga pembuka La Liga melawan Osasuna dalam kurung 20/8. Pemain muda Argentina berusia 18 tahun itu tampil sebagai pengganti di menit ke-68, namun kehadirannya di lapangan justru memicu kontroversi. Menurut laporan FotMob, Mastantuono masih terdaftar sebagai pemain Real Madrid Castilla dengan nomor punggung 30 di luar daftar skuad utama yang dibatasi nomor 125 sesuai regulasi La Liga. Miguel Galan, Presiden Pusat Pelatihan Sepak Bola Nasional Spanyol, menilai ini sebagai pelanggaran pasal 125 Regulasi Umum RFEF. Jika terbukti bersalah, Real Madrid bisa terancam sanksi administratif atau bahkan pengurangan poin. Meski begitu, Osasuna memilih tidak mengajukan protes resmi, sementara Madrid bersikukuh bahwa mereka tidak melanggar aturan. Apakah ini hanya celah regulasi atau benar-benar pelanggaran yang disengaja? Haruskah klub-klub lain mengambil sikap? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Apakah Madrid sedang mengambil risiko besar demi masa depan bintang muda seperti Mastantuono? They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be wounded. Real Madrid tawarkan Vinicius Junior untuk dapatkan Erling Haaland, berani tukar guling. Real Madrid dilaporkan siap melakukan langkah besar di bursa transfer musim panas 2025, menukar Vinicius Junior dengan Erling Haaland. Menurut laporan Fitch Hedges, manajemen Los Blancos tengah mempertimbangkan kesepakatan tukar guling dengan Manchester City demi memuluskan ambisi lama mereka merekrut bomber Norwegia tersebut. Situasi Vinicius di Madrid mulai goyah, kontraknya hanya tersisa 2 tahun. Performanya dianggap menurun usai gagal meraih Ballon d'Or dan pembicaraan perpanjangan kontrak pun belum menemui titik terang.
Sementara itu, Florentino Perez bermimpi menyatukan Haaland dan Mbappe sebagai duet maut di lini depan Madrid. Haaland sendiri meski terikat kontrak hingga 2034 disebut tertarik membela Madrid. City pun bisa jadi mempertimbangkan opsi ini, apalagi Pep Guardiola dikabarkan tertarik dengan kecepatan dan kreativitas Vinicius. Pertanyaannya, apakah ini langkah tepat? Haruskah Madrid melepas Vinicius demi Haaland? Dan apakah City akan merelakan mesin gol andalannya begitu saja? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan beritahu kami siapa yang lebih untung dalam skenario ini.